Shalom, selamat datang di News from the Future bersama saya Rara Siahaan, The Revealer Lady. Terima kasih sudah menonton daripada YouTube channel kami. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa YouTube hari ini berdasarkan janji kami dalam minggu sebelumnya bahwa kami akan menyampaikan mengenai prediksi ilahi untuk Indonesia dan untuk bangsa-bangsa di dunia. Saya mau menyampaikan bahwa nubuatan-nubuatan ini atau prediksi ini kami sudah dapatkan per tanggal 31 Desember atau ketika kita memasuki tahun baru daripada 2020. Namun kami baru memiliki kesempatan untuk menayangkannya, untuk publish ini di YouTube channel ini. So Bapak Ibu, mari kita simak, kita imani yang berasal daripada Tuhan, dan kita berdoa dan berjaga-jaga untuk setiap prediksi-prediksi yang buruk yang akan terjadi buat Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Apa Bapak Ibu siap mendengarkannya? Yang pertama saya akan bahas prediksi ilahi untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang melepaskan timbangan keadilannya untuk para mafia hukum dan juga untuk para penegak hukum Indonesia. Orang-orang yang tidak tersentuh hukum, orang-orang yang awalnya ke bawah hukum, mereka akan mengetahui bahwa keadilan Tuhan masih ada dan mereka akan berjumpa dengan hukum, yaitu hukum keadilan Tuhan. Oleh karena itu kita akan lihat bahwa Tuhan akan bongkar mafia-mafia hukum di Indonesia. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Selanjutnya yang kedua, jaringan-jaringan narkoba di Indonesia, khususnya di kalangan pejabat dan artis akan segera terbongkar di tahun 2020. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan dan juga menyingkapkan daerah-daerah rahasia mengenai jaringan-jaringan terorisme, bahkan jaringan-jaringan pendidikan terorisme di bangsa Indonesia di tahun 2020 ini. Yang keempat, ada public figure Indonesia yang akan mengalami musibah. Public figure ini akan mengalami musibah di bisnisnya, di usahanya, atau mungkin di tempat kediamannya. Dari mana musibah ini justru akan membuat public figure ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika musibah ini terjadi, kebakaran ini terjadi, dia akan berjumpa dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya yang kelima, prediksi buat bangsa Indonesia khususnya pemerintahan, akan ada angin perubahan buat kabinet pemerintahan bangsa Indonesia. Dan angin perubahan ini akan membawa kabinet yang terbaru di bangsa Indonesia menuju percepatan menjadi yang seperti Tuhan mau. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang keenam, akan ada sumber-sumber daya alam yang baru yang bermunculan di bangsa Indonesia. Di mana di tahun-tahun sebelumnya sumber daya itu tertutup. Namun di 2020 sumber daya itu akan diketemukan dan akan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup banyak orang. Selanjutnya yang ketujuh, generasi muda Indonesia akan membuat inovasi baru khususnya dalam hal bisnis. So, kalian semua generasi-generasi muda yang sedang menonton YouTube ini, imani dan tangkap ini karena engkau generasi muda akan Tuhan pakai untuk menemukan inovasi-inovasi baru khususnya dalam bisnis dan juga wirausaha. Bisnis dan wirausaha khususnya bidang transportasi dan farmasi. Semua anak muda katakan amin yang menonton YouTube ini. Yes, kita imani bersama-sama karena ini waktunya generasi muda dibangkitkan dalam hal entrepreneur, wirausaha dan juga bisnis di bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ke-8 prediksi buat bangsa Indonesia. Ada seorang mantan presiden dari bangsa Indonesia yang masih mengalami kesedihan yang begitu mendalam karena kehilangan seseorang yang dicintainya. Tapi Tuhan mau berkata, engkau akan memiliki penghibur, engkau akan memiliki sukacita yang baru karena anak sulungmu yang akan menjadi penghibur, yang akan menjadi kekuatan bagimu, dan anak sulungmu yang akan melanjutkan visi misi dan impianmu buat bangsa Indonesia. Amin. Wow, ini adalah prediksi buat bangsa Indonesia Bapak Ibu. Tangkap dan imani dan kita berdoa berjaga-jaga untuk setiap hal-hal yang bukan daripada Tuhan sehingga itu harus dibatalkan. Selanjutnya yang kedua, poin kedua, kita akan melihat prediksi ilahi untuk Asia. Asia yang menonton ini, apa Anda siap? Imani dan tangkap itu. Yang pertama, Asia akan mengalami goncangan spiritual dan ini goncangan ini akan bermanifestasi nyata. Dalam hal apa bermanifestasi nyata? Yaitu gempa bumi dan gunung meletus. Dan bahkan ini akan menjadi fenomenal di negara-negara yang dilewati ring of fire seperti Jepang, Indonesia. So kita harus banyak berdoa buat Asia khususnya di 2020 karena akan ada banyak gempa khususnya di ring of fire, baik gempa bumi, gunung meletus, dan kita berdoa biar tangan Tuhan yang menjamah Asia. Amin. Selanjutnya yang kedua, untuk China. Ekonomi di China akan bergerak lebih lambat. Mengapa? Karena China memiliki mesin ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu berjalan lambat karena China butuh pasokan modal yang lebih besar.
So China yang menonton YouTube ini berdoa dan ada investasi yang lebih luar biasa, modal yang luar biasa untuk China, sehingga perkembangan ekonomi China akan semakin cepat dan semakin cepat. Amin. Selanjutnya yang ketiga, Tuhan akan membongkar spirit of Leviathan. Tuhan akan membongkar spirit Leviathan di Kamboja, sehingga korupsi dan pemerintahan di Kamboja juga, garis bawahi, human trafficking di Kamboja akan Tuhan bersihkan melalui anak-anak muda di negeri itu. So anak muda di Kamboja bersiap, karena Tuhan akan pakai engkau untuk membersihkan setiap hal yang tidak beres di negaramu, baik human trafficking, baik korupsi yang ada di Kamboja. Amin. Selanjutnya yang keempat, suhu politik di Thailand akan memanas, karena akan ada ketidakpuasan dari tokoh-tokoh politik di Thailand. Dan hal ini akan ditunjukkan melalui media sosial. Dan bahkan ini akan mempengaruhi rakyat Thailand untuk turun ke jalan. So kita berdoa untuk Thailand, biar angin perubahan itu, biar jamahan daripada Tuhan ada untuk Thailand. Sehingga kita akan lihat ada revival untuk Thailand. Amin. Selanjutnya yang kelima, setelah Tuhan pakai pemerintahan Filipina dalam membersihkan jalan-jalan, ini saatnya Tuhan sendiri yang akan membersihkan pemerintahan Filipina. Dan kita berdoa bersama-sama, ini prediksi buat 2020, Tuhan akan buat kegerakan yang luar biasa untuk Filipina. Amin. Selanjutnya yang keenam, ayo kita berdoa untuk India khususnya. Karena kita harus berdoa dengan kuat untuk India. Karena akan ada kerusuhan yang besar dan api yang menyala di India. Bahkan kerusuhan yang besar ini akan membuat ada darah-darah yang terceceran. Akan ada darah-darah yang membuat darah-darah yang tidak bersalah menjadi korban. So let's pray for India, supaya tangan Tuhan menjamah India, sehingga hal-hal buruk itu tidak terjadi atas India. Amin. Satunya yang ketujuh, politik Malaysia akan kembali dipanaskan oleh isu-isu agama. Akan ada yang mau mengganggu transisi kekuasaan di negeri itu, di Malaysia. Tapi ini yang paling dahsyatnya, mata Tuhan sedang ada di Malaysia. Amin. Dan reformasi nama baik pemimpin Malaysia akan menjadi tanda bahwa reformasi di Malaysia akan segera terjadi. So Bapak Ibu perhatikan tandanya bahwa ketika ada pemulihan nama baik di pemimpin Malaysia, itulah tanda dari Tuhan bahwa reformasi untuk Malaysia akan segera terjadi. Wow, dahsyat. Yang kedelapan, Tuhan akan menggoncang zona nyaman daripada Brunei Darussalam. Untuk semua penonton dari Brunei Darussalam, Tuhan akan menggoncang setiap zona nyaman di negara engkau. Karena lewat goncangan itu, Tuhan mau menjamah daripada bangsa itu. Dalam bentuk apa goncangannya? Ekonomi dan goncangan alam. Tapi ini adalah cara Tuhan, karena Tuhan mau menjamah Brunei Darussalam. Amin. Yang terakhir di Asia nomor 9, kita mari sama-sama Bapak Ibu berdoa buat Korea Selatan. Karena api gairah cinta daripada Korea Selatan semakin lama semakin pudar. Kebangkitan di Korea Selatan semakin lama semakin pudar. Dan bahkan banyak orang yang kehilangan visi dan harapan. Dan justru kita harus kebaskan Bapak Ibu, angka spirit daripada roh bunuh diri di Korea akan meningkat. Banyak orang yang dengan mudah bunuh diri di Korea Selatan. So kita harus benar-benar pray untuk Korea Selatan, sehingga agenda iblis dibatalkan dan hanya agenda Tuhan yang boleh nyata. Sehingga Korea Selatan akan memiliki gairah cinta lagi dan api yang menyala-nyala buat revival. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya prediksi ilahi untuk Israel dan Timur Tengah. Bapak Ibu masih semangat menonton YouTube ini? Yang di rumah katakan amin. Yes, Israel dan Timur Tengah. Yang pertama, ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel akan memasuki era yang baru. Wow, di mana lawatan Tuhan akan masuk ke pusat-pusat pendidikan konvensional di bangsa Israel. Yes, kita imani Bapak Ibu, ini saatnya Israel dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, Israel akan menemukan persenjataan baru. Bahkan bukan hanya persenjataan, tapi GPS terbaru akan ditemukan di Israel. Dan Bapak Ibu, yang dahsyatnya Tuhan bilang, GPS ini memiliki ketepatan yang sangat-sangat tepat, di mana bukan hanya terdeteksi, bukan hanya gambar, tapi juga suara, dan juga bahkan 3 dimensi yang sangat akurat. Ini sangat tepat dan akurat. Dan bahkan Israel akan memiliki senjata melalui gelombang suara yang mampu mempengaruhi kesadaran manusia. Selanjutnya yang ketiga, Iran dan sekutunya akan mencoba mencari gara-gara untuk bangsa pilihan Tuhan. Tapi dahsyatnya tangan Tuhan akan ada untuk bangsa pilihan itu, dan bangsa pilihan Tuhan akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Yang keempat, roh perpecahan
kudeta, dan ambisi akan bertiup di beberapa negara di Timur Tengah. Bapak Ibu harus kita banyak berjaga-jaga Bapak Ibu 2020. Kita percaya walaupun dunia seolah-olah krisis, tapi anak-anak Tuhan akan eksis. Amin. Yang kelima di Timur Tengah, masih di Timur Tengah, Saudi Arabia. United Emirates akan membuka pintu untuk kabar baik. So, Saudi Arabia, engkau akan membuka pintu untuk kabar baik. Amin. Bapak Ibu masih semangat? Sekarang kita akan mendengarkan prediksi ilahi untuk bangsa Eropa. Wow. Yang pertama untuk Vatikan. The Holy Spirit will move you, Vatican, said the Lord. The prophetic Catholic will arise. And the spirit of reconciliation will be released over Vatican. Amen in Jesus name. Untuk semua orang Vatikan atau orang Indonesia yang ada di Vatikan, imani dan percaya bahwa kegerakan Tuhan akan ada untuk Vatikan. Wow. Yang kedua, Inggris. Anda adalah negara kekerajaan yang begitu luar biasa megah, tapi di 2020 Anda akan memasuki era yang baru. Di 2020 banyak perubahan besar dalam kerajaan dan pemerintahan Inggris. Namun, Inggris akan tetap menjadi perisai yang luar biasa untuk bangsa pilihan Tuhan. Amin. Yang ketiga, di Manchester, Inggris, akan ada anak-anak muda yang mulai membaca buku-buku mengenai jenderal Tuhan. Wow. Ada sekelompok anak-anak muda yang mulai membaca kisah-kisah jenderal-jenderal Tuhan yang pernah lahir di Inggris. Dan melalui kehidupan anak-anak Tuhan itu yang membaca jenderal-jenderal Tuhan itu akan membawa api revival di Manchester. Dan kita akan lihat Tuhan akan menjamah Manchester. Dia pada anak-anak muda itu dibangkitkan dan dia akan menjadi api lawatan di Manchester. So, kita berdoa juga untuk Manchester sehingga anak-anak muda itu bisa bangkit menjadi pendoa-pendoa yang membawa revival di Manchester. Yang keempat, ekonomi di Uni Eropa akan mengalami kemunduran karena akan banyak misunderstanding di Uni Eropa. Yang terakhir untuk Eropa, nomor 5, Rusia. Rusia akan ada banyak perubahan di kabinet Rusia karena Presiden Putin akan mencium bau pengkhianatan di kabinetnya. Wow, ini untuk Eropa Bapak Ibu. Masih ada untuk Amerika dan juga untuk Australia dan terakhir di Afrika. So Bapak Ibu terus nonton YouTube-nya sampai akhir Bapak Ibu, jangan di skip karena masih sampai terakhir sampai Afrika Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan lihat prediksi ilahi untuk Amerika Serikat. Pertama, wind and water akan melanda USA. Dengan kata lain, akan ada tornado yang akan datang ke bangsa itu dan banjir yang akan datang ke Amerika. So let's pray for Amerika Bapak Ibu. Kita berdoa untuk Amerika. Yang kedua, Tuhan mulai membersihkan. Yes, Tuhan membersihkan politisi-politisi yang di Amerika Serikat, yang dimana polisi itu sedang berusaha berdiri menghadang kebenaran, tapi tangan Tuhan yang akan membersihkan setiap politisi itu sehingga mereka akan dihapuskan dan dilupakan dari catatan negeri itu. Oh, amin. Selanjutnya ketiga, Donald Trump adalah tangan Tuhan untuk menegakkan Amerika. So, sekali lagi trumpet akan berbunyi dan Amerika itu akan mengalami kemegahan yang gilang gemilang sebelum datangnya musim yang dingin itu. So, Tuhan sedang memakai pemimpin Amerika untuk membawa kemegahan, untuk membawa kebangkitan untuk Amerika. Yang keempat, berdoa Bapak Ibu semua bersama-sama kita berdoa untuk para hamba Tuhan di negeri Paman Sam. Berdoa untuk para hamba Tuhan di Amerika. Karena musuh sedang mau memberikan jebakan untuk para hamba Tuhan di Amerika, khususnya masalah keuangan dan juga obat-obatan. Kita kebaskan Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus, biar tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi hamba-hamba Tuhan di Amerika Serikat. Amin. Selanjutnya yang kelima, Amerika Serikat akan menjadi pedang untuk negeri pilihan dan dia akan menjadi penjaga dan watchman untuk Yerusalem. So sekali lagi saya katakan Amerika akan menjadi pedang yang menjaga bangsa pilihan dan dia akan menjadi watchman untuk Yerusalem. Amin. Selanjutnya prediksi untuk Australia. Kita harus berdoa Bapak Ibu banyak-banyak untuk Australia. Kita juga tahu berita-berita yang saat ini sedang gencar mengenai kebakaran hutan di Australia. So let's pray for Australia, said the Lord. Karena kali ini kita berdoa dengan khususnya untuk gereja Tuhan. Karena di Australia banyak gereja Tuhan yang menjadi abu-abu. Banyak gereja Tuhan yang menjadi suam-suam kuku. Ini saatnya kita berdoa untuk gereja-gereja di Australia sehingga roh-roh duniawi tidak menghimpit gereja di Australia. Sehingga gereja di Australia tidak mengimitasi standar dunia. Amin Bapak Ibu. Let's pray for the church in Australia. Yang selanjutnya yang kedua untuk Australia, Tuhan akan menggoncang ekonomi di negeri itu.
Kenapa? Bukan karena Tuhan membenci Australia, tapi karena Tuhan mencintai Australia. Untuk menarik perhatian Australia, Tuhan menggoncang perekonomiannya sehingga Australia akan kembali ke dalam pelukan Bapa. Amin. Selanjutnya yang ketiga, kita berdoa biar Tuhan bangkitkan pasukannya di Australia. Sebab kita percaya ada pasukan yang radikal yang akan bangkit di Australia. Dan bangkitnya pasukan ini di Australia akan merubuhkan setiap berhala-berhala modern di Australia. Amin Bapak Ibu. Yes. Dan yang terakhir kita dengar untuk Afrika. Luar biasa, Tuhan juga menyatakan hatinya untuk Afrika. Yang pertama, di Afrika akan terjadi suatu kegerakan seperti zaman Elia. Di mana kekeringan akan melanda bangsa Afrika. Ya, kita berdoa untuk ini Bapak Ibu. Tapi kita percaya di balik kekeringan itu ada revival dahsyat yang akan melanda untuk Afrika. Karena yang kedua, Tuhan akan mau bilang seperti ini. Akan ada konfrontasi daripada Nabi Tuhan dan melawan Nabi Baal di Afrika. So kita akan lihat bangsa Afrika akan ada konfrontasi pada nabi-nabi Tuhan yang dibangkitkan dan nabi-nabi Baal. So tapi kita percaya bahwa nabi Tuhan yang diurapi Tuhan akan bangkit dan mengalahkan setiap nabi-nabi Baal. Amin. So we will see setiap roh Isabel di Afrika akan dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Jezebel dan Ahab akan jatuh dari kursi pemerintahan sehingga pemerintahan yang baru akan bertunas. Katakan amin Bapak Ibu. Wow. Demikian prediksi untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Apa Bapak Ibu terberkati? Ketika Bapak Ibu menonton YouTube ini, mari kita ambil bagian untuk Let's Pray for the Nation Bapak Ibu. Kita percaya kita anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk berdiri buat bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di luar Indonesia. Amin. Sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata dan revival akan terjadi dari Indonesia dan juga di bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Demikian News from the Future hari ini mengenai prediksi untuk bangsa-bangsa. Jika Bapak Ibu diberkati, please like, subscribe, dan juga share YouTube ini ke rekan-rekan, ke saudara Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga semua orang dapat menerima berkat yang sama dan dapat berdoa bersama-sama. Amin. Demikian News from the Future. Saya Rara Siahaan, The Refiller Lady, mengakhiri News from the Future dengan satu kata, tuntas.